Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita buka KSO pada pagi ini dengan bacaan bismillah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, pagi ini kita akan membahas agak berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Ini kajian Ustadz Abu ini cukup berat, jadi harus didengarkan dengan seksama. Saya ngikutin beberapa YouTube-nya, itu juga harus mendengarkan beberapa kali gitu supaya kita bisa mencerna. Saya ingat pernah membaca sedikit tentang buku-bukunya Ibnul Arabi, kira-kira arahnya ke sana juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti dengan seksama dan bisa mencerna apa-apa yang disampaikan, karena kita harus berpikir keras. Mungkin pembukaan segitu aja dan kita bisa mengikuti dengan baik. Sampai jam berapa, Mas Hendri? Ya, saya jam 7 ya. Sampai jam 7 jadi waktunya. Mungkin Pak Ustadz mungkin ada waktu. Monggo. Ya. Mungkin saya pemaparan nggak terlalu panjang kali ya Pak, supaya nanti kita bisa diskusi gitu. Baik. Siap. Baik, silakan Ustadz, bisa Baik. dimulai. Baik. Ibu dan Pak, mungkin supaya rekamannya bagus, saya izin untuk mute dulu ya, supaya enak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, pagi hari ini bahagia sekali nih, perdana saya hadir di pembelajaran bersama Ibu Bapak di sini. Dan bahagia tentu saja ya, kalau perdana itu kan berarti dapat saudara baru gitu ya, dapat kenalan baru, dapat teman belajar baru. Dan terima kasih untuk memberikan saya waktu untuk bisa berdialog di sini, yang mudah-mudahan apapun yang kita pelajari tentu saja menambah wawasan. Dan saya rasa yang terpenting adalah bukan hanya penambahan wawasan, tetapi tentu saja bagaimana wawasan membuka kesadaran. Karena saya rasa semua dari apapun output dari pembelajaran adalah akhlak dan perilaku gitu. Dan senantiasa apapun yang kita pelajari ini berdampak kepada akhlak gitu intinya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak sehat ya semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur. Saya izin dulu memperkenalkan diri dulu Ibu Bapak, karena ini kan perdana gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya biasa dipanggil Abu gitu. Jadi Ibu Bapak jangan sungkan untuk panggil saya Abu aja, nggak apa-apa gitu ya. Dan saya sebetulnya S1 saya tuh Unpar gitu, ekonomi, dan S2 saya itu ITB, MBA ITB gitu, Master Bisnis. Dan ini lagi proses melakukan pradesertasi gitu. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan lah starting menuju si doktoral gitu ya, mudah-mudahan gitu. Dan ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa kita sharing dan diskusikan, karena saya hampir 13 tahun belakangan ini Ibu Bapak memang melakukan research. Dan alhamdulillah ini di sebelah kanan saya ada piagam Muri gitu. Saya tahun lalu dapat Muri juga di Dialog Positif gitu, dan salah satu konteks channel pendidikan yang berkaitan sama pendidikan non formal gitu. Jadi meskipun kategori Murinya sih kemarin
Webinar pendidikan secara berkesinambungan terlama 22 bulan 409 episode gitu. Jadi ya Muri meng-approve program dialog positif gitu tentu saja ya yang alhamdulillah menjadi peneman netizen lah ya gitu di masa pandemi untuk kita belajar bersama gitu. Nah, jadi pagi hari ini mungkin saya penting untuk mendisklaimer dulu gitu ya Ibu Bapak bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau ceramah itu nomor satu gitu. Yang kedua, bukan berarti saya lebih tahu gitu, bukan berarti saya mau menggurui, bukan berarti juga saya lebih ngerti gitu, tapi saya rasa sesuai dengan kalimat taklim kayaknya ya. Jadi taklim itu kan di tengahnya ada ilm, jadi bahwa kita sebetulnya bertukar pengalaman gitu intinya. Jadi bertukar pengalaman ini yang saya rasa penting untuk kita gaungkan gitu di pembelajaran karena saya rasa hashtag yang selalu saya pakai adalah semua guru dan semua murid gitu kita sama-sama belajar dan senantiasa kita semua bisa bertumbuh bersama gitu kira-kira. Itu Ibu Bapak mungkin ya openingnya. Jadi hari ini Ibu Bapak maaf sekali ya, mohon maaf lahir batin saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan mau mengajari gitu. Dan ini forum kita bertumbuh bersama lah gitu kira-kira. Dan betul tadi Bapak bicara tentang Ibnu Arabi gitu ya. Saya juga belajar Ibnu Arabi gitu. Saya belajar juga Mula Sadra gitu ya. Dan saya melihat beberapa perspektif tidak hanya dalam konteks kalau kita bicara dalam mungkitnya Imam Ghazali gitu kan. Beliau selalu membagi ada 3 bagian besar dalam proses pemahaman kesadaran keutuhan gitu ya. Mungkin diawali dari teologis gitu dan mungkin masuk ke dalam filsafat dan konteks ujung dari pembelajaran Imam Ghazali itu kan masuk ke dalam konteks yang namanya tasawuf gitu ya kira-kira. Nah, kebetulan 13 tahun belakangan ini dari 3 perspektif Imam Ghazali ini juga saya pelajari gitu. Dan pasti ya kita nggak bisa lepas dari Ibnu Arabi ya kalau dalam perspektif ini gitu. Dan mungkin banyak sekali kalau kita ngelihat dari perspektif tasawuf atau sufi-sufi yang lainnya gitu. Nah, jadi mungkin pembahasan pagi ini juga topiknya lumayan seru sih ya. Kita bicara tentang identitas gitu Ibu Bapak. Jadi saya rasa kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk melihat perspektif kajian pagi hari ini juga dengan pemahaman yang lebih luas gitu. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya izin nanti pakai coret-coret gitu seperti biasa ya, karena saya kalau ngajar biasanya pakai apa namanya visual gitu supaya mungkin nanti lebih mudah untuk mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan dan ingin saya jelaskan gitu. Oke, judul kita ini kan bicara tentang identity ya, Ibu Bapak, tentang konteks identitas gitu. Jadi saya izin untuk sharing dulu dari apa namanya, nah ini gitu ya. Ibu Bapak sudah bisa melihat presentasi saya kah? Maaf, boleh dicek? Bisa aman ya? Ya, oke, terima kasih. Jadi saya mungkin ingin mengawali dulu dari concern tentang konteks apa namanya keberadaan ya. Mungkin kalau ngomongin filsafat ini bicara tentang eksistensial gitu ya, Ibu Bapak. Bahwa kan pertanyaan abadi itu kan ya kalau saya loncat dulu ke 3 ya, slide 3 tuh selalu pertanyaan abadi itu adalah who am I gitu ya, kira-kira. Makanya kalau kita memulai dengan kata-kata who am I ini ada satu quotes lah ya, saya selalu ulang-ulang gitu bahwa yang paling terkenal itu kan adalah man arafah nafsah faqad arafah robah gitu kira-kira. Siapa yang mengenal dirinya dan diri di sini menggunakan statement nafs gitu ya. Jadi self gitu dan kata-kata I ini meskipun satu huruf ya Ibu Bapak tetapi ini perjalanan panjang banget gitu untuk menuju I gitu kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara nafs juga kan tidak sesederhana sekarang dengan bahasa pasar tuh nafsu gitu ya. Nggak sesederhana itu gitu. Jadi siapa yang mengenal nafsnya? Salah satunya siapa yang mengenal nafsunya? Dan nanti kita ngerti nafsu itu bagiannya luas banget gitu. Fakot arafah robah dia akan mengenal rob gitu. Nah yang menarik juga apa yang saya telah juga masyarakat Islam di Indonesia tuh kadang-kadang tidak terlalu jeli juga untuk memahami sebuah diksi gitu. Saya kasih contoh sederhana begini Ibu Bapak. Mungkin kita sering membaca surat Anas di sholat subuh nih ya. Ya saya rasa habis sholat subuh nih kita salah satu surat favorit adalah Anas gitu. Cuman ya itu tadi gitu bahwa ketika hanya membunyikan ulang-ulang dan tanpa memahami apa yang dibunyikan, mungkin tidak disadari di situ ada 3 terminologi penting tentang kul a'udzu birobbinas, malikinas dan ilahinas gitu. Di situ ada rob, ada malik, ada ilah gitu kira-kira.
Dan nanti saya bisa cerita lebih panjang tentang bagaimana kesadaran religiusitas masyarakat kita gitu ya. Khususnya tradisi Islam gitu karena memang masyarakat Islam Indonesia ini mayoritas gitu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana religiusnya tidak terdampak kepada dampak hidup gitu kira-kira. Dan nanti kita ngerti dalam beberapa konteks, mungkin nanti saya cerita dulu fakta di awal ya, Ibu Bapak, supaya kita juga melihat, oh ternyata faktanya seperti ini gitu. Nah jadi mungkin kita akan melihat dulu Islam dalam perspektif yang lebih luas gitu. Karena maaf banget ya Ibu Bapak, mungkin ini berdasarkan fakta juga gitu bahwa mayoritas kita tuh kan Islamnya turunan gitu. Jadi kadang-kadang karena udah diturunkan secara Islam, nggak serius-serius amat juga belajar Islamnya gitu. Karena udah ngerasa dari lahir udah Islam gitu kira-kira. Padahal yang diturunkan itu bukan Islam esensi gitu, tetapi yang diturunkan itu justru malah identitasnya gitu. Nah, dan yang menarik adalah bahwa ketika identitas Islam ini yang menjadi sebuah pakaian lah ya gitu ya. Identitas Islam ini yang menjadi sebuah kebanggaan gitu bahwa ternyata kalau Islamnya cuma identitasnya hanya berakhir di KTP gitu ya kira-kira. Hanya berakhir di sebuah status gitu intinya. Padahal kalau kita bicara Islam, saya rasa jauh lebih dalam, ya kalau dalam bahasa more profound gitu ya, lebih dalam dari konteks hanya status gitu. Dan kalau kita hanya bicara dalam konteks status, ya akhirnya kita mungkin melakukan religius, tetapi mungkin kita tidak menjalankan spiritualitasnya gitu. Mungkin kita paham dalam konteks teologis, tapi jangan-jangan ya aplikasi dalam hidupnya tuh seperti apa tuh jadi nggak relate gitulah kira-kira. Gitu, Ibu Bapak. Nah, jadi kita pemanasan dulu ya, Ibu Bapak. Jadi seperti biasa saya biasanya kalau awal ini banyak disclaimer dulu, banyak warming up dulu karena eh, ada beberapa hal, terutama paradigma berpikir yang harus dikalibrasi dulu gitu intinya supaya ya mungkin nanti kita ngerti dalam konteks pembelajarannya kita bisa saling memahami satu sama lain gitu intinya. Oke, saya kasih contoh sederhana, Ibu Bapak. Saya mengawali research tahun 2010 misalnya ya. Di tahun 2010 itu ada hal yang menarik tentang ketika saya menemukan sebuah jurnal dari Profesor Husain Askari di Washington University gitu misalnya. Profesor Husain Askari dan temannya namanya Profesor Rehman gitu. Kedua profesor ini meneliti tentang negara paling Islami sedunia gitu Bu. Pak. Ya itu yang menarik gitu. Di mana di tahun 2010 itu yang diteliti sekitar 140 negara gitu. Dan yang menarik itu yang membuat saya pengen meneliti kenapa 13 tahun ini saya bismillah dan selalu gitu ya. Untuk ke depan juga kita bicara tentang keistiqomahan. Itu yang membuat saya istiqomah untuk terus mencari gitu. Karena trigger awalnya salah satunya dari situ gitu. Bahwa gini, di tahun 2010 Husain Askari itu meneliti tentang negara paling Islami gitu. Ternyata Ibu Bapak ketika saya nanya juga ya. Tuh ya saya udah ber-13 tahun ini, satu tahun tuh schedule ada sekitar 400-500 something gitu ya. Saya muter dari ujung Sumatera ke ujung Sulawesi gitu. Dan base research saya kebanyakan ya mayoritas hampir 80% itu di Sulawesi Selatan gitu. Terus saya tanya ke masyarakat kita gitu. Ibu dan Bapak kalau dengar negara paling Islami yang paling kepikiran kalau ada 140 negara, negara mana gitu. Hampir rata-rata jawabannya Arab Ibu Bapak. Hampir rata-rata jawabannya Arab aja. Dan yang menarik nggak terlalu peka terhadap pertanyaan gitu ya. Nggak terlalu peka terhadap pertanyaan gitu. Padahal yang saya tanya itu bukan negara Islam gitu. Tapi negara yang paling Islami gitu kira-kira. Kan saya rasa kita paham banget lah ya. Islam dan Islami meskipun ini cuma beda I belakangnya. Tapi kan ini pemahamannya luas banget gitu. Bahwa kita tahu bahwa Islam ini based on religion. Tetapi Islam ini kita bicara tentang value kan sebetulnya. Jadi kalau saya analogikan bahwa kita beli gula itu bukan pengen gulanya kan sebetulnya. Karena ada value di dalam gula yang namanya manis gitu kira-kira. Sehingga ketika gula itu putih, bukan gara-gara putihnya kita beli gula, tetapi di balik putih ada value itu yang disebut dengan yang namanya manis gitu kira-kira. Maka gula itu adalah Islamnya, Islami itu adalah manisnya gitu kira-kira. Nah artinya ya pakai baju putih-putih kan belum tentu manis gitu ya. Pakai baju putih-putih itu belum tentu Islami gitu. Kenapa? Karena mungkin ini hanya berbicara dalam konteks yang namanya kemasan gitu intinya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks agak lebih dalam gitu, Husain Askari itu menarik dan mungkin Ibu Bapak pernah mendengar ada satu statement dari satu ulama besar namanya Muhammad Abduh gitu misalnya. Muhammad Abduh ini punya satu apa ya? Punya satu
quotes lah ya, itu strong banget gitu. Quotes itu gini Bu, Pak. I went to the West and I saw Islam, dia bilang. But no Muslims, dia gitu. Dia bilang. Terus dia bilang, I got back to the East and I saw Muslims, but no Islam gitu. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan tuh gini. Kalau kita bicara konteks bahwa saya tuh ke Barat, saya lihat Islam. Saya lihat Islam di situ, di Barat gitu. Tapi emang nggak ada orang Islam sih di situ gitu. Tapi justru saya ke Timur, saya ngelihat banyak orang Islam. Tapi kok nggak ada Islamnya ya di situ gitu kira-kira. Nah ini mungkin kalau diterjemahkan dengan bahasa kita yang kita pakai sekarang adalah bicara tentang Islam dan Islami. Nah singkat cerita, Ibu Bapak di tahun 2010, saya penasaran dengan riset beliau bahwa kenapa sih Indonesia negara Islam paling besar saat itu, kita hari ini mungkin kesusul dikit lah sama Pakistan gitu. Kok ranking Islaminya tuh di ranking dari 208 negara, kok rankingnya 140 gitu loh Bu. Pak. Kenapa Indonesia orang Islamnya banyak, tapi kualitasnya nggak bagus gitu. Arab tuh ranking 91 pada saat itu gitu. Meskipun Ibu Bapak, saya sedikit bergembira, ya kalau bergembira dalam konteks yang namanya data lah ya. Ini kalau Ibu Bapak ngelihat Islamicity Index sekarang, tahun 2022, oh ya anyway di tahun 2010 negara paling Islaminya New Zealand ya. New Zealand. Dan di tahun 2022 justru yang menempati top 10 ya, kita bicara 1 sampai 10 aja. Itu nggak ada negara yang orang Islamnya banyak kok, gitu kira-kira. Dan kita tahu bahwa konteks Islami di sini dalam konteks yang namanya salam berarti tingkat kesejahteraan, inter-society-nya, tingkat korupsinya rendah, tingkat kejahatannya rendah. Maka Husain Askari membagi dalam konteks yang namanya economic, legal and governance, human and political rights, dan international relations gitu. Dan ternyata sekarang dalam penelitian ini dari tahun 2022 dirilis, nomor 1 negara paling Islaminya adalah Denmark ternyata. Disusul sama Irlandia, Belanda, Swiss, Iceland, Switzerland, dan seterusnya gitu. Dan top 10-nya nggak ada negara yang orang Islamnya tuh banyak gitu kira-kira. Nah, ya kita bersyukur sih Ibu Bapak ya, tahun 2010 kita ranking 140, sekarang rankingnya 62 lah, oke banget gitu. Gitu ya, 62. Tapi yang menarik adalah top 10-nya tuh sampai top berapa ya? Nih ya. Nah, yang paling masuk negara yang banyak Islamnya yang masuk dalam indeks ini Malaysia urutan 43 gitu. Albania 46, bahkan Arab itu 48 gitu. Gitu ya. Qatar 56 lah tuh. Indonesia 62 dan seterusnya gitu. Nah, kenapa saya nunjukin tabel ini gitu ya, Ibu Bapak? Berarti kan kalau kita bicara tentang Islamicity ya Islami tadi jangan-jangan tidak dalam konteks penerapan dalam society gitu. Di mana mungkin si Islami tadi, ya itu tadi ya, kita lebih nyaman dengan identitas dibandingkan dengan konteks yang namanya sebuah Islam yang menjadi sebuah value gitu kira-kira. Dan mungkin lupa bahwa Islam yang sejati itu kan value gitu sebetulnya. Itu satu ya, Ibu Bapak, ini kita bicara fakta dulu gitu. Ya. Sekarang yang kedua gitu misalkan. Kita tahu bahwa Quran itu kan selalu contoh aja alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun gitu. Surat 12 ayat 2 gitu misalnya. Atau surat Al-Baqarah 269 gitu misalnya. Atau banyak sekali lah Ibu Bapak ya, saya rasa yang Quran itu selalu mengatakan tatafakarun takilun. Tatafakarun takilun. Ditafakuri dipakai akalnya. Bahkan di surat 3190 itu kan ya ini spesialnya kita manusia itu kan dikasih akal ya, gitu Ibu Bapak. Dan saya selalu mengulang-ulang kalau kita dalam bentuk evolusi ya Ibu Bapak, sorry to say, secara genom kita tuh sama monyet cuman beda 1% kan sebenarnya. Kasaran kata ya, kita tuh kurang 1% ya jadi monyet gitu dalam tanda petik. Kalau kita bicara dalam konteks genom gitu. Tetapi kelebihan si genom ini adalah bagaimana dia bisa meng-creating something dengan apa? Akalnya gitu. Di mana akal ini adalah pusat creation, di mana konteksnya adalah bisa menciptakan sesuatu gitu, creating something. Maka kalau kita kembali ke 21 ayat 107 Al-Quran itu kan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita ini didesain untuk membangun society. Rahmatan lil alamin, kepada society-nya semesta raya lah gitu kira-kira. Jadi ukuran manusia tuh bukan ukuran RT, RW, bukan ukuran kecamatan gitu, tapi
konteksnya tuh lebih luas dari itu kan sebetulnya. Rahmatan lil alamin gitulah intinya. Nah, yang menarik adalah ini kita bicara dalam konteks design thinking gitu Bu, Pak. Misal ya. Salah satu design thinking itu salah satunya adalah IQ gitu. Logikanya, kalau di kita Islamnya paling banyak, dan dalam konteks Islam kita kembali ke Quran adalah tata fakarunnya banyak juga, harusnya kita at least IQ rata-ratanya nggak 78,4 gitu loh Bu, Pak. Dan kita tahu bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,4 gitu, bahwa maaf banget ya, 75 ke bawah, 70 ke bawah itu maaf banget ya, itu udah mendekati idiot gitu kira-kira. Sehingga secara nasional, kalau kita bicara tingkat kecerdasan IQ rata-rata di tahun 2023 Indonesia, itu 78,4 dan kita bicara lihat dari konteks Jepang itu 106 lah, Singapura itu hampir 105 dan seterusnya. Dan yang rata-rata normal itu kan 90-an gitu kira-kira. Nah, ini yang menjadi menarik lagi untuk saya telaah gitu Bu, Pak. Jadi mungkin salah satu kesimpulan sementara gini Bu, maaf ya, maaf banget nih. Kita tahu bahwa salah satu fungsi akal itu kan sebetulnya untuk memisahkan ya. Dan kelahiran manusia itu pasti akan mengambil sebuah nilai. Di mana akal yang menerima nilai, dia akan punya moral namanya. Maka dari akal menuju moral, dan akhirnya seseorang bisa beretika gitu. Sehingga ketika moral ini dipakai menggunakan akal untuk tahu mana benar mana salah, maka seseorang bisa dikatakan beretika gitu. Jadi singkat cerita mungkin ini nanti kita bisa bahas panjang lebar ya tentang apa bedanya sih antara pertama yang disebut dengan yang namanya nilai, nilai melahirkan moral, moral melahirkan etika, etika melahirkan integritas gitu misalnya. Bisa saya simpulkan sederhana gini sih Ibu Bapak, maaf ya, maaf banget nih. Ternyata orang yang religius itu belum tentu moralnya bagus gitu Bu, Pak. Karena ya balik nih, dalam konteks ini Islamnya paling banyak, tapi rata-rata IQ-nya gini lah gitu kira-kira. Nah ini kan fun fact gitu ya, fakta yang terjadi gitu intinya. Berikutnya juga yang menarik lagi kalau kita bicara di tahun 2022, 2021, akhir 2022 juga gitu ya kira-kira. Microsoft juga melakukan sebuah penelitian yang saya selalu ulang-ulang bahwa kita dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab, tidak sopan se-Asia Pasifik gitu. Yang paling banyak cuitannya di media sosial orang Islam gitu. Tapi dinobatkan sebagai paling tidak sopan gitu kira-kira. Dan saya rasa masih banyak lagi ya Ibu Bapak. Ini kalau saya di lecturing itu, wah, saya bisa nunjukin banyak lah ya gitu. Cuman ini hal yang saya rasa penting untuk kita renungkan dalam keislaman Indonesia gitu. Di mana mungkin kita sekarang bangga dengan jumlah gitu. Dan kita dinobatkan juga sebagai pemilik masjid paling banyak sedunia ya Ibu Bapak. Kita punya 8 juta masjid gitu. Sedunia raya gitu, kasaran kata sebumi raya, masjid paling banyak tuh di kita gitulah kira-kira. Nah, cuman kalau kita sekarang relevansikan dengan yang namanya realitas gitu, ya inilah faktanya gitu. Ternyata ya Indonesia begitu gitu. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi akarnya kenapa kan? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Itu yang saya hampir 13 tahun ini balik lagi ya itulah yang saya teliti gitu, Bu, Pak. Makanya saya ya pengen berbagi dalam konteks ini supaya ya at least ada good newsnya. Balik lagi ya Ibu Bapak, mau good news atau bad news kan dua-duanya data dan fakta gitu ya kira-kira. Cuman at least sekarang si Islamicity-nya kalau ngomongin Indonesia nggak di bawah 100 banget lah ya. Kita ada di 62 gitu. Memang mungkin nggak tahu kenapa ini cocok logi aja sih, kan kita tuh 02-nya 0-nya tuh 62 ya, ya Indonesia ada di ranking 62 sih sekarang. Nah mudah-mudahan kalau kita sekarang tidak memahami Islam sebagai hanya identitas, ya mudah-mudahan kita ya at least yang nggak di 62 banget lah ya gitu. Supaya at least dari skala jumlah kuantitas gitu juga menentukan kualitas gitu ya, supaya kualitasnya oke gitu. Nah saya rasa pembukanya itu Ibu Bapak untuk kita melihat dulu sebuah fakta gitu. Nah terus sekarang tadi pemanasan satu ya Ibu Bapak, sekarang mungkin ke pembukaan dulu gitu ya, prolog gitu, opening.
Jadi seperti biasa Ibu Bapak di kuliah juga kan kalau kita bicara apa namanya pengantar tuh panjang ya gitu. Tapi kadang-kadang isinya tuh simpel sih sebenarnya. Jadi kita mungkin pengantar dulu ya. Karena kan mungkin saya perdana ya di sini gitu. Jadi supaya apa ya kita bicara tentang paradigmnya juga bisa nyambung dulu gitu. Baik. Pengantar duanya saya mau masuk ke sini Ibu Bapak. Jadi mungkin nanti kita sampai nyambung ke identity itu apa gitu ya. Nah, saya mau masuk dulu ke ranah basic gitu ya. Saya kasih contoh sederhana gini, Bu, Pak. Dalam perspektif teologis, kesadaran teologis lah ya, terutama yang kita bahas dalam tradisi Islam gitu. Itu kita bicara tentang the circle of life gitu. Seperti apa yang Ibu Bapak lihat di gambar ini kan, kita tuh sering banget untuk bicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu misalnya. Itu sering banget, Bu, Pak. Dan itu udah menjadi habits bahkan gitu. Gitu ya. Maka saya selalu mengatakan bahwa hidup itu adalah circle gitu, mau nggak mau. Karena semua kalau dalam perspektif ini ya, semua berasal dari dia dan akan kembali kepada dia gitu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Bapak, ini saya punya data gitu ya tentang saya bertanya tentang ini. Saya rasa semua orang Islam pasti setidaknya pernah ngomong innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Gitu ya, pasti karena ini kalimat yang sangat common gitu ya. Atau kata-kata yang sangat kita biasa lah untuk mengucapkan gitu. Nah, cuman ada yang menarik gini Ibu Bapak. Ini saya rasa penting untuk kita ini juga gitu ya. Penting untuk kita reflect gitu intinya. Nah, ada yang menarik bahwa saya biasa membagi tipikal manusia ini ada 4 gitu Bu Pak. Gitu ya. Level paling rendahnya 1, nanti level paling tingginya itu 4 gitu kira-kira. Sip ya. Nah, yang menarik adalah saya membagi ada 4 klasifikasi, tapi karena ini kan nggak kuliah yang serius-serius amat gitu ya, jadi saya pakai bahasa yang simpel aja ya Ibu Bapak. Level paling rendah itu namanya asbun, Bu. Yang penting bunyi aja. Nah, level yang kedua itu ada knowledge gitu. Dia punya yang namanya pengetahuan. Makanya Ibu Bapak kalau dalam teori psikologi gitu ya, ada yang disebut Dunning-Kruger effect ya Ibu Bapak. Orang semakin tidak berpengetahuan, biasanya teriakannya makin kencang, Bu. Jadi bunyinya bisa kencang banget, itu didasari karena pengetahuannya cetek banget gitu kira-kira. Jadi asbun itu nomor 1, kencang banget, dan dia bisa didasari oleh apa sih? Oleh sebuah pengetahuan yang minim gitu kira-kira. Makanya kan kenapa knowledge itu penting banget gitu ya. Kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad katakanlah, kenapa sih Rasulullah itu selalu mengencourage ya, Bu, Pak, selalu memberikan sebuah semangat gitu. Ayo belajar dari buayan sampai liang lahat gitu. Karena pengetahuan ini penting banget gitu. Jadi kasaran kata, dari start sampai finishnya kamu gitu kira-kira, kamu jangan lelah untuk belajar loh ya gitu. Kenapa? Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, itu pasti lebih banyak yang kita nggak tahu kan, by the way, gitu intinya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini bahwa pengetahuan ini penting banget gitu. Sementara kalau saya kaitkan lagi ke fakta ya, Ibu Bapak maaf banget nih, tingkat literasi masyarakat kita tuh kan rendah banget gitu. Gitu ya. Sehingga kenapa hoax gampang banget ya menyebar, kenapa kita bicara kadang nggak dibaca, nggak tahu isinya, sebarin aja, nggak tahu gitu. Urusan-urusan baca, pemahaman tulisan, ya literasi lah gitu ya kira-kira. Itu kan agak menyedihkan gitu ya kalau kita bicara menyedihkan di masyarakat kita gitu intinya. Jadi mungkin tidak buta huruf, tapi tidak memaknai apa yang dibaca gitu Bu. Dan kita tahu bahwa, maaf ya kalau kita bicara tentang konteks yang namanya ayat misalnya Bu. Ayat itu kan sebetulnya artinya tanda kan. Makanya orang yang pandai membaca ayat adalah orang yang pandai membaca tanda. Makanya konteks membaca tanda itu disebut ikro. Ikro itu kan membaca tanda sebetulnya, bukan membaca tulisannya. Kenapa? Karena berbicara masalah tanda, tanda itu pasti ada simbol di situ. Dan setiap simbol pasti akan menghadirkan fungsi gitu. Dan setiap fungsi ini pasti akan menghadirkan sistem gitulah kira-kira. Ini kan panjang ya Bu, Pak. Dari ayat sampai sistem. Saya kasih contoh misalnya ya. Contoh nih Ibu Bapak, maaf nih. Orang mungkin sekarang let's say di bulan Ramadan aja ya.
Di bulan Ramadan tuh orang bisa berlomba-lomba dalam konteks yang namanya hataman gitu. Dan dia bisa 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 ya gimana ya bahasanya ya. Dia mungkin bangga dengan beberapa kali hatamnya gitu. Tetapi dalam perspektif ini kalau menghatamkan hanya membunyikan pertanyaannya, dari yang dibunyikan dapat pengetahuan nggak gitu kira-kira? Tanda apa yang bisa diikro dalam tanda petik gitu? Tanda apa yang bisa diberikan sebuah pemahaman gitu? Karena level nomor 3-nya sesuai dengan 12 ayat 2 ya, saya kasih contoh ya Ibu Bapak, ini kan common banget gitu. Di 12 ayat 2 ini kan saya rasa salah satu hentakan keras lah ya, kalau bahasa hentakan keras. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'alakum ta'qilun. Di sini ada kata-kata ta'qilun kan yang tadi saya cerita, manusia itu dikasih akal untuk apa sih? Kami menurunkannya Quran quote dalam konteksnya supaya kamu paham gitu, memahaminya. Gitu ya, memahaminya. Jadi konteksnya adalah memahami gitu intinya. Berarti kan nggak berhenti hanya dibaca dong kalau gitu. Nggak berhenti hanya di, let's say, hatam gitu. Karena level nomor 3 itu adalah paham gitu kira-kira. Contoh aja ya, Ibu Bapak, ini kita penting untuk menyadari gitu. Ada 2 hal yang mendrive kita, Bu, Pak. Nomor 1, orang bisa melakukan, by the way ini nomor 4-nya saya langsung dulu aja ya, kesadar gitu kira-kira. Jadi tingkat paling tingginya tuh disadar sebenarnya. Kenapa? Karena hanya di level 4, perubahan akan terjadi gitu. Kalau orang cuma tahu, nggak akan berubah. Kenapa? Pengetahuan tanpa disadari. Karena kenapa? Sadar ini outputnya adalah laku sebenarnya. Jadi kalau cuma tahu, nggak dilakukan, nggak akan berubah juga sih, gitu kira-kira. Maka pengajian diulang-ulang, jangan heran gitu. Ngaji diulang-ulang, tetap ngomongin orang. Ngaji diulang-ulang, tetap korupsi gitu misalnya. Jadi akhirnya cuma sebuah formalitas gitu intinya. Yang tadi itu saya cerita ya, Ibu Bapak jangan lupa, kita lahir itu selalu memegang nilai. Karena nilai ini pasti akan ditawarkan oleh society gitu. Dan nilai itu akan memiliki moral, sesuatu yang kita ambil. Dari nilai ke moral itu menggunakan akal. Kenapa? Salah satu fungsi akal yang paling esensi adalah membedakan mana benar, mana salah. Sehingga kita punya etika gitu kira-kira. Etika itu adalah seseorang yang memegang moralnya karena dia memegang teguh nilainya gitu. Nah sekarang pertanyaannya contoh nih. Orang bisa punya moral tapi tidak beretika gitu. Kenapa? Nggak dipegang. Kenapa? Ya karena nggak di nomor 4 gitu. Contoh-contoh. Maaf ya Ibu Bapak ya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi gitu misalnya? Haji udah tapi korupsi misalnya. Hataman sering tapi korupsi gitu misalnya. Saya rasa bisa relate ya. Nah pertanyaannya, apakah orang yang korupsi yang agamanya Islam, dia tahu bahwa korupsi itu buruk? Tahu secara moral. Tapi dia tidak menggunakan etikanya gitu. Artinya apa? Tidak sampai kepada kesadarannya. Jadi Islamnya nggak masuk sadar gitu. Mungkin Islamnya cuma di level bunyi, tahu. Dan sorry to say, Ibu Bapak, di kelas 1, apa yang saya teliti, itu lebih dari 90% gitu. Karena saya pernah meneliti bahwa konteksnya ya, maaf banget nih. Saya nanya ke lebih dari 900 orang tentang sholat gitu Bu, Pak misalnya. Terus saya tanya, itu waktu sholat baca iftitah nggak? Baca. Waktu sholat baca Al-Fatihah nggak? Baca. Oh, top lah. Kalau urusan bunyi, urusan baca, udah Bu, Pak. Ini nggak usah dihiraukan lah. Maka yang dilombain itu adalah merdu suaranya gitu loh Bu, Pak. Bagus? Bagus. It's okay gitu. Tapi pertanyaannya, merdu membacakan Quran, tetapi tidak Qurani, ya apa bedanya sama beo gitu misalnya. Dia hanya membunyikan, tapi pengetahuan dalam bunyi dan pemahaman dalam bunyinya tidak membawa dalam konteks yang namanya sadar gitu. Sehingga kalau kita hanya di level bunyi terus, ya bagus-bagus aja sih. Cuman nggak naik ke kelas 4, yang buktinya apa? Ya ranking Islaminya nggak bagus-bagus amat juga. Artinya apa? Ketika kita bicara dalam konteks Islam sebagai religion, inilah nanti yang saya sebut sebagai yang namanya identitas gitu kira-kira. Sehingga orang yang KTP-nya Islam, ya saya suka contoh gini Bu, Pak. Saya sama teman tuh suka ngejokes gini. Agama lu apa sih gitu? Menurut ke temannya atau teman saya nanya gini gitu kan, saya banyak teman yang bareng research gitu. Bu, lu agamanya apa? Islam. Terus teman saya nanya gini, buktinya apa? Iya ya.
Saya tuh lumayan mikir gitu Bu, Pak, begitu teman saya nanya, buktinya apa? Apa ya? Ya minimal kan ngeluarin KTP ya Bu, Pak. Itu pun kalau saya lagi bawa dompet gitu misalnya. Bing, yang menarik kalau sekarang kita bicara, saya lagi nggak bawa dompet, lagi nggak bawa identitas gitu. Nah, ada hentakan pada saat saya ditanya sama teman saya, bukti keislaman saya apa? Oh iya ya, ternyata membuktikan saya Islam ini bukan hanya dengan baju gitu. Karena kan kalau kita kembali ke surat 4 ayat 125 gitu ya, misalnya Ibu Bapak kita baca dulu nih ya. Kita ke Quran aja ya, contoh nih, surat 4 ayat 125 gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin miman aslama. Ini ada kata-kata aslam nih. Jadi aslam, Islam, salam itu kan sebetulnya satu roots ya, gitu kira-kira. Nah, kita relatekan dengan satu statement bahwa dan siapakah yang lebih baik agamanya? Sebetulnya din itu kan tidak secara sempit ngomongin agama sih ya. Dan kita tahu Ibu Bapak, agama itu kan sebetulnya dari A dan gamma. A itu tidak, gamma itu kacau. Ketidakkacauan dalam bentuk society kan sebetulnya. Sebuah sistem untuk membuat society itu nggak kacau gitu kira-kira. Makanya religion itu kalau dalam perspektif bahasa itu diartikan to bind gitu. Nah ini pinjam bahasanya Ibnu Arabi gitu ya. Ibnu Arabi itu mengartikan religion itu adalah to bind. To bind itu apa sih? Untuk menghubungkan gitu. Untuk konektivitas, the connectivity between you and God gitu kira-kira. Nah sekarang kan agama udah agak sedikit turun banget gitu ya. Bukan agak sedikit lagi sih. Ya maksudnya fungsiannya tuh jangan-jangan udah bukan itu gitu. Dan agama sekarang bisa dipakai menjadi alat politik lah, menjadi alat ekonomi dan ya nggak apa-apa juga sih ya gitu. Tapi poin utamanya ketika Quran mengatakan din itu berbicara bahwa dan siapakah yang lebih baik kesadarannya, gitulah kira-kira. Karena puncak dari sebuah keberadaban itu konteksnya dari kesadaran gitu intinya. Nah, dalam pemaknaan kalimat di dalam ayat ini disebut waman asanudina miman aslam. Aslam itu diartikan orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Oh, berarti value Islam ini bukan masalah tampilannya Islam, tetapi aku berserah, gitu kira-kira. Nah, berarti kan kita penting dulu untuk ngerti bahwa, oh, ternyata Islam itu tidak hanya berbicara identitas, karena kalau kita bicara dalam konteks makna, mungkin kalau pakai bahasa Inggrisnya tuh kita sebut sebagai total surrender gitu. Keberserahan total. Jadi berarti kalau gitu Islam itu bukan lebih kepada kemasan, tapi lebih kepada sifat dong kalau gitu. Sehingga kalau yang namanya sifat ini pasti datang dari apa? Dari pemahaman, dari kesadaran gitu kira-kira. Maka saya ngelihat relationship-nya bahwa oh iya ya, itulah kenapa Quran selalu tatafakarun takkilun, tatafakarun takkilun. Kamu paham, kamu ngerti. Kamu paham, kamu ngerti. Kayaknya di Quran tuh nggak ada perintah untuk kamu hatam deh gitu Bu, Pak. Jadi hatam itu bukan sesuatu yang prestasi sih sebenarnya gitu. Karena rajin sholat 5 waktu kan belum prestasi dong. Karena itu kan jembatan. Hatam diulang-ulang juga kan bukan prestasi dong. Karena itu kan jembatan. Kenapa? Karena output dari sebuah yang namanya keberserahan total, itu pasti keluarnya adalah akhlak gitu kira-kira. Perilaku gitu intinya. Nah, akhirnya kalau kita ngerti dalam konteks ini lebih luas gitu misalnya. Oh, ternyata kalau begitu, Islam secara identitas, yang dimana pemaknaan Islam itu ternyata adalah si total surrender tadi, berarti kalau gitu Islam beyond dari identity. Melampaui sebuah identitas gitu. Berarti Islam ini masuk ke mana? Masuk ke dalam value diri. Dalam bentuk apa? Kaitannya sama nomor 4 gitu Bu, Pak. Nih, kaitannya sama kesadaran gitu. Nah, jadi kalau sekarang saya membunyikan innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu misalnya. Tapi nggak sadar innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya berarti kalau dalam perspektif ini ya masih dicentang satu ini gitu. Bunyi aja gitu. Makanya saya suka ngejokes gini, Ibu Bapak maaf ya. Kita jangan terlalu kagum gitu ya, amazed gitu sama orang yang dikit-dikit tuh subhanallah, alhamdulillah gitu.
Itu tuh bukan tampak Islami sih, itu latah rata-rata gitu. Karena kebiasaan aja sih gitu. Maka dua drive nih ya, saya balik dulu ke sini nih. Jadi kita sebut drive-nya di sini gitu. Nomor satu, drive yang kita lakukan based on yang namanya consciousness atau yang disebut dengan yang namanya kesadaran kita misalnya. Tapi yang nomor dua, kita di drive oleh apa sih? Ini saya sebut double D biasanya, dogma dan doktrin gitu. Maka output dogma dan doktrin itu adalah sesuatu yang namanya habits gitu Bu, Pak. Kebiasaan gitu. Jadi kan pilihannya cuma ada dua, kebiasaan atau kebenaran. Pertanyaannya, kita ini sering menggunakan, gini, mana yang lebih sering? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan, itu aja. Kan jangan-jangan kebiasaan yang kita dapat tanpa critical thinking dianggap benar gitu. Padahal kita cuma dapat dari figur otoritas, cuma ditempelin dari siapapun itu, nggak pernah menggunakan critical thinking. Biasanya di kita tuh gini, biasanya. Iya, biasanya. Tapi kan biasanya belum tentu yang benar gitu kira-kira. Contoh aja ya, Ibu Bapak, ini yang paling terjadi di banyak pengajian gitu misalnya. Ya, contoh. Saya pakai contoh apa ya? 3 ayat 79 aja misalnya. Contoh ya, ini saya supaya cepat ya Ibu Bapak, saya mau lanjut ke yang paling terakhir di statement di 3 ayat 79. Ini contoh sederhana aja ya. Supaya kita bisa ngelihat tentang mana kebiasaan, mana kebenaran gitu. Wah, ini banyak banget lah. Banyak banget gitu. Contoh-contoh. Di surat 3 ayat 79 itu ada kalimat gini yang terakhirnya. Wa bima kuntum tadrusun. Jelas ya. Tadrusun. Di sini ada kata-kata tadrusun gitu misalnya. Nah, Ibu Bapak kan kalau kita mau mudah, makna tadrusun itu artinya apa sih? Di bawah kan ada kata-kata nih. Disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jelas ya. Disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Oh, kalau gitu, tadrusun itu maknanya apa? Mempelajari gitu. Kan kita tahu ya, tadrusun itu satu akar kata dengan tadarus kan. Sekarang pertanyaannya, sering nggak ada orang ngomong, tadarusan yuk gitu. Apa yang terjadi dalam sebuah perkumpulan ketika mereka tadarus, Bu, Pak? Baca cepat-cepat, tujuannya hatam. Nyari pahala, tujuannya hatam. Ini saya nanya hampir ke banyak lah ya gitu ya. Banyak lah gitu. Tadarusan yuk ya. Tadarus itu apa? Baca, hatam. Padahal nggak ada kaitannya tadarus sama baca tuh nggak ada, bukan nggak ada kaitannya sih. Maksud saya gini, tadarus itu bukan membaca gitu loh, tapi mempelajari gitu. Artinya apa coba? Ketika kita bicara tentang tadarus, tadarus tidak sesimpel membaca wa bima kuntum tadrusun shadaqallahul azim. Ini rata-rata Ibu Bapak begitu tanya. Tadi maknanya apa? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu gitu. Balik ke cerita 900 orang yang saya tanya tentang sholat mereka gitu ya misalnya. Iftitah bacaannya bagus. Al-Fatihah bacaannya bagus. Tapi begitu saya tanya, paham nggak? Rata-rata Bu, Pak, kebayang nggak? Dari 900 orang, 90%-nya itu nggak tahu isi bacaan sholat loh Bu, Pak. Iftitah nggak tahu, Al-Fatihah nggak tahu. Pokoknya udah disuruh gini, diwajibkan ya aku manut gitu. Terus isinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting aku manut ngikut selesai. Artinya apa? Menggugurkan kewajiban tanpa sebuah pemahaman, wajar nggak? Rankingnya 62 sekarang. Kenapa? Karena yang diikutin hanya baru sebatas dogma dan doktrin. Di situ nggak ada critical thinking untuk masuk ke level yang namanya 4 tadi gitu. Di mana konteksnya adalah sadar gitu intinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana perubahan tanpa sebuah kesadaran? Sehingga sekarang nilainya ya Ibu Bapak maaf banget nih. Tuh ini soleh banget ya, rajin banget ke masjid gitu. Lah, kok rajin ke masjid jadi tingkat kesolehan tuh ya gimana gitu ya? Karena bukan rajin ke masjidnya kan, tetapi pulang dari masjid, akhlaknya kan apa gitu.
Ya kalau kita hanya menilai orang rajin ke masjid soleh gitu ya, maaf ya, mungkin ada juga kan, mungkin ya punya niatnya mau nyolong sendal gitu misalnya. Kan bisa gitu. Nah jadi singkat cerita mungkin untuk opening ini ya Ibu Bapak, mungkin kita terlalu gimana ya bahasanya ya, kita terlalu berputar-putar di dalam wilayah religius gitu, dibandingkan dengan pemaknaan spiritualnya gitulah kira-kira. Padahal nanti kita ngerti kita ini makhluk spiritual yang lagi belajar jadi manusia kan sebetulnya. Esensi kita ini adalah spiritualitas gitu. Jadi Islam on base religion dan spiritualitas Islam ini jadi bias gitu loh Bu, Pak. Ngerasa yang penting udah KTP-nya Islam, paling aman nggak akan masuk neraka gitu misalnya. Lah, kok neraka dan surga ditentuin sama KTP sih gitu? Kan bukannya akhlak ya gitu kira-kira. Dan karena itu menjadi mayoritas gitu. Si dogma dan doktrin menjadi mayoritas. Dan kita tahu ya Ibu Bapak, sesuatu kebohongan yang diulang-ulang, diulang-ulang, jadi kayak bener gitu. Dan kebayang nggak kalau yang mayoritasnya dogma dan doktrin, bahkan kebenaran sejati, itu akan dianggap salah karena semua orang terbiasa dengan kesalahan yang sudah diulang-ulang gitu kira-kira. Maka saya sering menganalogikan kalau di kelas ada 10 orang ya Ibu Bapak, 9 gila, satu waras gitu. Tetap aja yang waras disebut orang gila. Betul nggak Bu, Pak? Karena secara majority ya emang kebanyakan orang gila sih gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, let's say lah ya, kenapa sih Nabi Muhammad begitu jadi nabi disebut majnun gitu, orang gila gitu? Ya karena dia melepaskan diri dari sebuah kebiasaan sebetulnya. Dan maaf ya Ibu Bapak ya, kita ini sulit sekali menerima kebiasaan yang berbeda loh. Dianggap berbeda itu salah gitu. Lah, kalau berbeda itu salah, ya jangan-jangan bukan masalah salahnya, belum ngerti aja mungkin gitu. Jadi kalau sekarang nggak sesuai sama apa yang dia pahami selama hidup gitu, yang akhirnya selama ini bahwa kamu salah deh. Lah, kenapa bilang salah? Nggak sesuai sama kebiasaan yang ada pertanyaannya. Emang kebiasaan yang ada pasti kebenaran? Kan belum tentu. Yang jangan-jangan itu hanya produk dari dogma dan doktrin, kebiasaan yang diulang-ulang, dan karena mayoritas gitu. Dan mungkin kata kuncinya bahwa perbedaan itu fitrah, berbeda itu belum tentu salah, yang jangan-jangan ya kitanya aja nggak tahu gitulah kira-kira. Dan untuk menutupi ketidaktahuan, karena limitasi pengetahuannya, tadi tuh asbun. Makanya Ibu Bapak Dunning-Kruger effect tuh benar-benar terjadi bahwa pokoknya intinya sederhananya gini aja. Orang yang pengetahuannya rendah pasti lebih berisik aja gitu kira-kira. Keberisikannya itu akan menentukan tingkat limitasi pengetahuannya gitu. Makanya pengetahuannya rendah itu cepat emosi gitu biasanya. Karena nggak punya banyak pilihan pengetahuan gitu. Di datanya cuma ada dua, kalau nggak A, B gitu. Jadi kaku banget gitu. Rigid gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, saya balik dulu ke fakta gitu ya, Ibu Bapak. Yang akhirnya ya jangan-jangan Islam hanya berhenti di identitas gitu. Dalam konteks kalau bicara Islam hanya dalam konteks yang namanya identitas, terus pertanyaannya value Islamnya bagaimana gitu. Orang faktanya begini. Nah sehingga mungkin ya yang penting untuk kita sadari lebih dalam adalah bagaimana kita merubah kelas 1 ke 4 gitu. Dari bunyi ke sadar. Makanya saya bikin buku yang pertama, mungkin nanti kalau Ibu Bapak minat saya bisa kirimin PDF-nya gratis gitu ya, karena buku fisiknya udah nggak jarang sekarang. Saya tuh punya rumus 5M Bu, Pak. Dan hampir 10 tahun research itu ya dalam tanda petik ya. Ini menjadi sebuah ya saya rasa relevan gitu. Nomor 1, membaca gitu. Dan ini lumayan problem besar sih urusan membaca gitu Bu, Pak. Gitu ya. Makanya untuk membaca bagus. Makanya nomor 1 tuh kan kenapa sih Nabi Muhammad disuruh ikro dulu gitu Bu. Ya contoh ya. Kita masuk ke 29 ayat 45 gitu misalnya. Saya kasih contoh ya. Jadi saya ulang ya bahwa kita recap dulu di pemanasan kita yang kedua. Satu, bahwa
Ada 4 level nih, dari mulai bunyi sampai sadar. Dan didrive oleh apa? Kesadaran dan kebiasaan gitu by the way. Nah, sementara kalau kita bicara dalam konteks ini, saya kasih persentase dulu ya Ibu Bapak ya. 95% yang dilakukan oleh kita tuh kebiasaan fix gitu. Kesadaran itu cuma 1-5%. Dah, gitu kira-kira. Jadi ya most likely ya. Kenapa saya Islam? Ya karena dilahirkan di Indonesia sih gitu. Kalau saya dilahirkan di Vatikan, belum tentu gitu kira-kira. Nah makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, M yang pertama itu kata kuncinya adalah membaca gitu. Nah saya kasih contoh ya Ibu Bapak nih. By the way kita tahu ya Ibu Bapak mau itu namanya ritualisme. Dalam konteks religiusitas, ritual itu jembatan kan. Untuk menuju kepada titik sampai ke finish line gitu. Nah saya kasih contoh nih. Sholat misalnya. Sholat itu kan artinya adalah jembatan menuju kepada titik finish kan. Konteksnya adalah jembatan untuk menuju kepada tujuan gitu kira-kira. Anyway. Nah, di surat 29 ayat 45 itu ada kalimat gini Bu. Contoh ya. Contoh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada kalimat gini nih. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah gitu misalnya. Satu aja dulu Bu, Pak. Misal ya, saya kasih contoh dulu sederhana. Diksi yang digunakan dalam ayat ini itu namanya utslu. Ya. Sementara mayoritas tahu kalau utslu ini kan diterjemahkannya bacalah kan ya. Bacalah gitu. Sementara kalau kita sekarang tahu Nabi Muhammad itu kan nerima wahyu pertamanya Iqra kan. Bukan utslu, bukan, tapi Iqra. Iqra juga artinya baca gitu kira-kira. Karena mungkin kata ini yang agak mudah untuk dimaknakan. Ibu Bapak, bahasa Arab ini kita tahu ya, kita menyadari banget gitu bahwa banyak padu padan bahasa Indonesia yang sulit menerangkan tentang bahasa Arab gitu kira-kira. Contoh ya, paling gampang lah ini. Ini yang paling gampang nih. Di Quran itu ada terminologi katakanlah kolbu, fuad, sir, lub. Ulil albab tuh lub gitu ya. Itu mau kolbu, mau sir, mau fuad, mau lub, itu diterjemahkan hati semuanya gitu Bu, Pak. Karena sulit untuk mencari terminologi apa ya yang kaitannya sama kolbu sama fuad aja. Dua hal ini itu diterjemahkan hati. Habis gitu mikirnya hatinya hati yang liver lagi gitu misalnya. Kan repot gitu ya kira-kira. Nah, sama nih. Ketika kita bicara tentang utslu dan ikro, sebetulnya ikro itu bukan disuruh baca sih, tetapi observasi gitu. Makanya nanti kapan-kapan ya kita bahas ini perbedaan lebih dalam. Cuman terminologi yang dipakai di ayat ini tuh utslu. Utslu itu artinya membaca. Jadi ada 2 poin. Ada tersurat, ada tersirat gitu. Makanya kalau dalam perspektif pengetahuan dalam konteks tradisi Islam ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah gitu kira-kira Bu, Pak. 2 aja. Gitu ya. Nah, Uzluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Quran dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nih saya kasih contoh dulu ya Ibu Bapak ya. Supaya kita sekalian untuk kita elaborasi gitu. Jadi pun kalau kita ngomongin membaca dulu aja di satu level stage nomor 1, itu ada satu yang namanya ikro, yang kedua namanya utslu gitu kira-kira. Let's say begitu ya. Nah, Ikro itu lebih kepada observe. Observe itu nanti ayat-ayatnya lebih kepada sesuatu yang bukan ayat-ayat tulisan. Kauniyah gitu. Kalau utslu itu kauliyah yang ada tulisannya. Ingat Quran itu 6.236 ayat. 6.236 ayat itu cuma 0,1% dari Quran gitu Bu, Pak. Karena yang 99,9-nya kan nggak ada tulisannya gitu. Makanya puncak jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya, what is Quran? Apa itu Quran?
statement Nabi Muhammad tuh keren banget. La sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya gitu. Berarti yang ada suara dan ada hurufnya itu cuma 0,1% dari Quran itu sendiri. Jadi maksud saya gini Bu, maaf ya. Orang yang hafiz Quran, hafal semua 30 juz Quran. Kalau cuma hafal dan cuma tahu, itu cuma tahu 0,1% gitu kira-kira. Dan hafal tahfiz itu belum tentu memiliki perspektif akhlak yang Qurani, belum tentu gitu. Kenapa? Orang cuma bunyi kok gitu. Gitu ya. Makanya nanti kalau kita melihat ini secara luas, itu kan gak hanya dalam konteks bunyi gitu, bukan itu poinnya. Gitu intinya. Nah, jadi kenapa sih poin baca tuh jadi penting banget gitu? Ya gimana kita mau update sistem pemahaman kalau kita nggak menggunakan dua hal ini gitulah kira-kira. Jelas ya, jadi nomor satu tuh yang saya telaah tuh nggak bisa kalau nggak memulai dari membaca sih gitu. Sementara membaca sekarang tuh kayak sesuatu yang nggak terlalu penting gitu Bu. Pak. Kan tadi ayatnya ngomong gini ya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, membaca Quran dan dirikanlah sholat. Pertanyaan, lah kamu gimana sholat mau nyampe tujuan kalau bacaan di dalam sholatnya nggak ngerti gitu. Makanya jangan-jangan sholatnya cuma wilayah raga gitu, olahraga gitu. Makanya, let's say kita bicara dalam konteks sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu mencegah perbuatan kaknya turun keji, munkarnya juga turun. Pertanyaan, urusan keji dan munkar kan bukan urusan tubuh dong. Berarti kalau bukan urusan tubuh, ada part yang lebih dalam dari konteks tentang aku gitu loh Bu, Pak. Maka kalau kita kembali kepada perspektif tadi, nah saya balik lagi ke sini ya, gitu ke si Who Am I tadi. Mungkin ini nanti kita akan bahas detail. At least kita ada 3 poin, Bu. Pak. 3 poin ini aja, simpel. Nah, si 3 poin ini katakanlah paling sederhana ya. Paling simpel. Satu, ada body, ada soul, ada spirit gitu misalnya. Jadi kalau kita bicara ada body, ada soul, ada spirit, berarti kan poin utamanya bahwa, oh, ini pertanyaannya kalau cuman hanya dalam wilayah body nih, inilah yang nanti disebut identitas gitu. Kan soul ini nanti berbicaranya kemana? Nafs kan? Jiwa kan? Apalagi nanti bicara masalah spirit, ini lebih dalam lagi gitu. Jadi maaf ya, contoh ya ibu bapak ya, tubuhnya bisa sholat, jiwanya nggak dikasih nutrisi gitu. Jadi cuman olahraga, tapi tidak mengolah rasa gitu. Karena urusan keji dan munkar itu nggak berbicara dalam konteks tubuh biologis, enggak dong. Kenapa? Tubuh biologis ini digerakkan oleh software. Softwarenya apa? Jiwa. Jadi badannya gerak, tapi jiwanya nggak connect gitu. Makanya kan ada kata-kata fawailul lil musolin gitu misalnya. Celakalah orang yang sholat. Kenapa? Jangan-jangan kamu cuman olahraga, senam gitu misalnya. Tapi jiwanya jangan-jangan nggak connect gitu. Jadi raganya digerakin, tapi kejinya tetap, munkarnya tetap. Yang tadi tuh ibu bapak, sholat rajin, ngegosip iya. Sholat rajin, korupsi iya gitu. Kok sholatnya tidak merubah atau tidak menurunkan keji dan munkar? Kenapa? Karena dalam tanda petik baru sembah raga. Dia merasa sholat karena identitasnya gitu. Makanya yang saya teliti ya ibu bapak maaf ya. Banyak orang sholat didorong oleh ketakutan Bu. Pak. Bukan kebutuhan gitu. Takut aja udah. Kenapa? Terstigma tentang takutnya kalau nggak sholat dosa gitu. Bagus sih untuk level awal. Ini kalau basic-basic anak TK, SD penting lah ya untuk tahu sistem punish and reward gitu misalnya. Tapi masa sekarang udah S1, S2, S3 gitu. Sholatnya masih nyari pahala, nyari surga. Nyari pahala, nyari surga. Masih didorong oleh ketakutan yang konteksnya bukan masuk ke dalam yang namanya kebutuhan gitu kira-kira. Kan kalau pakai derajat kan gradasi dong gitu kira-kira harusnya.
Gitu ya, Bu, Pak. Nah, jadi pertanyaannya, boleh jadi bodinya Islam, tapi jiwanya enggak gitu. Itu aja sih sebetulnya. Dan pertanyaannya yang Islam yang berserah itu yang mana gitu. Kan tidak terletak pada tubuh biologicalnya. Dan nanti kita bisa bicara bahwa kita ini terlahir as a biological birth. Nah, saya pinjam lagi bahasanya Ibnu Arabi gitu ya misalnya. At least kita ada 3 kelahiran dalam kehidupan ini. Pertama lahir secara tubuh biologis. 2 terlahirnya tubuh psikologis kita. Baru terlahirnya spiritual awakening gitu mas, misalnya. Lahirnya kesadaran spiritual gitu. Nah, 1 dan 2 ini pasti Bu, Pak. Antara biologis jelaslah lahir kita ya, brojol gitu, ada fisiknya. Mikir bisa, tapi untuk menjadi sadar tuh pilihan. Maka maaf ya Ibu Bapak ya, menua itu pasti, mendewasa itu pilihan, by the way. Karena kita mau milih nggak gitu. Karena pada dasarnya urusannya apa? Your choices. Urusannya apa? Pilihanmu gitu kira-kira. Kita mau di level yang mana gitu kira-kira. Sip ya. Saya rasa itu Ibu Bapak. Jadi eh, ini sparkling awal aja gitu ya. Jadi saya balik dulu ke rumus ya Ibu Bapak. Mungkin yang terpenting sekarang adalah tidak hanya membaca gitu. Mungkin rajin ke masjid ngaji baca Quran. Ingat ya ayat itu tanda. Tanda itu nanti ke sistem. Tapi selesai pulang dari masjid ada tulisan jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Berarti kan dia tidak pandai membaca ayat dong. Nggak bisa baca tanda dong ya kalau gitu. Ada P dicoret parkir. Lampu merah terobos gitu. Berarti kan nggak relevan dong sama kesehariannya. Kok kamu nggak membaca tanda sih gitu? Ya makanya ikro membaca ini penting sih sebenarnya. Makanya yang kedua tadi tadarus pelajari. Membaca, mempelajari, baru akhirnya takkilun, jadi paham. Jadi mudah-mudahan kita tadarusan tuh nggak hanya bunyi gitu ya, bukan hanya hatam gitu. Ibu Bapak maaf ya saya ulang-ulang ya, hatam diulang-ulang belum prestasi kalau hasil hatamnya tidak berdampak pada akhlak gitu kira-kira. Karena mending tahu 1 ayat yang diamalkan daripada tahu ribuan ayat yang dipakai debat gitu misalnya. Nggak jadi perilaku gitu. Maka ketika sudah membaca, mempelajari, memahami, baru kita bisa melakukan yang namanya perilaku gitu, akhlak di sini. Jadi ngerjain berdasarkan paham, bukan ngerjain berdasarkan kebiasaan gitu misalnya. Baru yang kelima, kita bisa mensiarkan dengan kebaikan. Siar yang terbaik itu perilaku. Perilaku welas asih, perilaku kebaikan gitu. Gitu ya. Mensiarkan dengan sikap akhlak yang baik gitu. Jadi Ibu Bapak konteks siar di sini bukan mensiarkan ayat Qur'annya, bukan. Ayatnya dijadiin perilaku, perilakunya baru dijadiin disiarkan gitu kira-kira. Jadi habis pengajian tahu 1 ayat misalnya, tadi tuh surat 2945. Saya baru tahu 1 ayat ya. Ini mau menyampaikan walau 1 ayat. Baligu ani walau ayat. Saya sampaikan 29 ayat 45. Enggak gitu, bukan itu poinnya. Ayatnya dijadiin perilaku dulu, yang disiarkan, yang disampaikan ke orang lain, itu perilaku kita yang membaik gitu loh Bu. Kan bukan berarti kita habis ikut kajian jadi ceramah kemana-mana kan. Tapi poin pentingnya adalah selesai kajian, perilaku kita membaik, perilaku kita yang membaik yang kita bawa kemana-mana untuk disiarkan gitu kira-kira. Anyway. Nah jadi Ibu Bapak saya rasa pengantar itu dulu ya. Ini opening tuh nggak bisa sebentar Ibu Bapak. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu nih dari opening kita hari ini gitu Bu Pak. Jadi eh, saya masuk ke sedikit aja ya. Nanti ada 3 poin bahwa datang ke sini kita sebagai visitor tamu. Kita ini tugas PR-nya adalah learn to learn. Dan yang paling penting adalah making impact gitu Bu Pak. Jadi kalau kita nggak punya kontribusi kepada society, ya gimana ceritanya kita mau bicara dalam konteks Islam sebagai kesadaran gitu. Karena poin pentingnya tidak hanya bangga dengan Islam sebagai KTP, tetapi mari kita renungkan bahwa jadikanlah identitas menuju kepada personalitas yang outputnya melebihi dari identitas tetapi menjadi nilai. Yang mudah-mudahan Islam sekarang bisa menjadi nilai yang konteksnya tidak hanya dalam konteks yang dibanggakan dengan bentuk identitas, tapi ya kita bisa membentuk masyarakat Islami lebih baik dari sebelumnya.
Hatur nuhun Ibu Bapak, saya rasa itu dulu sementara. Mangga, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa, ini daging semua. Jadi jadi kita penuh otak kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa mencerna satu persatu. Pembukaannya sudah padat sekali. Mungkin ada teman-teman yang bertanya atau masih mencerna ini. Silakan langsung aja. Tapi aman ya suara tadi ya Ibu Bapak ya, bisa didengar jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih. Jelas sekali, Pak Ustadz. Monggo Ibu Bapak, siapa tahu ada yang penting untuk kita diskusikan atau ada pertanyaan, karena saya tuh biasanya opening untuk membahas. Saya tuh biasa pakai silabus Ibu Bapak. Jadi kalau pakai silabus itu pertama kita bisa ada indikator parameter, itu nomor 1. Kita tahu kalau mungkin bahasanya KPI gitu ya. Nah biasanya opening silabus ini 4 jam gitu. Jadi biasanya untuk membahas ini di awal itu biasanya perlu 2 pertemuan atau 3 pertemuan gitu. Nah jadi mudah-mudahan pemanasan pagi hari ini juga ada sesuatu gitulah kira-kira. Itu sih sebetulnya. Monggo Ibu Bapak silakan kalau ada feedback. Assalamualaikum. Salam Boleh? Pak Ari. Langsung aja Pak. Ya, saya suaminya Bu Ari. Oh iya. Alhamdulillah saya barusan dengar ini. Kebetulan tadi habis suruh dari masjid. Sepintas saya dengar terakhir. Ini sangat bagus Abu Mario. Jadi praktis di dalam kita melaksanakan sholat. Betul, kalau menganalisa saya sementara ini bahwa kita sholat itu kebanyakan fisik ya. Ya. Kita memang sebagian besar memang saya akui seperti itu, sehingga tadi dikatakan bahwa kita itu bukan merupakan satu kebutuhan sholat itu, tapi takut bahwa nanti kalau nggak sholat kita masuk neraka, kalau kita sholat bisa masuk surga. Memang pikiran kita biasanya arahnya ke sana. Kita mungkin kalau teman-teman yang lain ada juga yang seperti itu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menanam bahwa sholat itu merupakan suatu kebutuhan. Atau ngaji, saya lihat kalau begitu juga ngaji ya. Ngaji orang pengen khatam dan sebagainya. Sebetulnya yang benar adalah ngaji, kita tadaburi, kita mengetahui maknanya, itu yang justru yang kita bisa amalkan. Yang saya tanyakan itu Pak Abu Mario, bagaimana rasa bahwa kita akan sholat merupakan satu kebutuhan, bukan karena bahwa nanti saya takut masuk neraka kalau tidak sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan memang kalau pakai bahasa FAQ gitu ya, frequent ask and question, ini di mana-mana pertanyaan ini selalu muncul Pak gitu ya. Jadi kalau tadi Bapak bertanya gimana sih caranya supaya kita menyadari bahwa sholat itu bukan hanya bukan hanya kebiasaan atau karena kewajiban aja gitu ya, tetapi menjadi sebuah kesadaran. Kuncinya cuma satu Bu Pak, latihan, udah nggak ada lagi. Latihan untuk menyadari bahwa ini bukan hanya perintah untuk dilakukan hanya dalam bentuk harus, tetapi bagaimana kita melatih kesadaran kita, melatih paradigma berpikir kita, melatih pemahaman kita yang kuncinya 5M tadi gitu. Latihan baca, pelajari, paham, amalkan, siarkan. Baca lagi, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Sehingga yang paling sederhana kalau kita udah latihan merubah kebiasaan menuju kepada kesadaran gitu. Itu yang paling penting. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Yang meningkatkan kesadaran, balik lagi gitu Bu, Pak. Karena maaf ya, kalau kita ngomongin majority tadi, mayoritas, kalau mayoritasnya melakukan hanya dalam bentuk yang namanya kebiasaan, culture mayoritas itu yang akan menjadi culture society tersebut gitu. Ya udah aja. Berarti kan harus ada breakthrough gitu kira-kira. Harus ada perubahan di mana, yuk ini jangan bunyi aja dong gitu. Dimulai dari, ya tapi balik lagi ya Ibu Bapak, apapun yang terjadi perubahan besar, itu selalu terjadi dari diri dulu sih.
Kan kalau pakai bahasa Quran di surat 66 ayat 6 itu peliharalah dirimu dan keluarga kan gitu kira-kira. Jadi yang terpenting adalah nomor satu, pelajaran ini bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita, itu nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita berubah, kita akan membantu society untuk ikut berubah gitu kira-kira. Nah jadi perubahan secara society, perubahan secara community, itu terjadi dari mana? Dari individu gitu. Nah jadi kembali ya dikit. Insya Allah Pak, ini mungkin kalau nanti mungkin kita bisa bikin serial, pertanyaan Bapak akan jauh getting clear ketika ada di pertemuan ketiga tentang bicara tentang hikmah namanya. Gimana sih orang bisa dapat hikmah gitu? Kok ada yang dapat, ada yang enggak dalam tanda petik gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa kata kuncinya adalah nomor satu mau berubah aja dulu. Mau berubah dari mana? Dari habits, dogma dan doktrin menuju kepada kesadaran. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena membentuk habits itu seumur hidup. Berarti perubahan pun dilakukan Kak. Gimana? Seumur hidup juga sih dalam tanda petik itu. Nah jadi kata kuncinya apa? Latihan, pengetahuan, dan kesadaran gitu. Saya rasa itu Pak. Atur nuhun. Pak. Ya. Terima kasih. Ya, monggo yang lain pasti banyak ini pertanyaannya. Terima kasih Mas Amor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abu Marlo. Waalaikumsalam Ibu. Ibu panggil Abu aja Bu, nggak usah pakai Ustadz, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah saya pernah mengikuti Mas Abu Marlo ini di satu YouTube apa-apa itu saya harus pernah ikut tapi lupa. Memang saya setuju dengan Mas Amor bahwa isinya Mas Marlo ini daging semua. Ini saya punya unek-unek ini Mas. Gimana Bu? Begini, ini saya kok ya rada malu gitu dalam satu obrolan dengan teman begitu ya, dengan yang mengerti lah begitu. Saya bicaranya gimana ya? Ini ada kaitannya dengan politik memang. Oke. Itu ada paslon yang menggunakan politik identitas. Identitas apa? Saya tanya. Identitas Islam. Nah, itu kan bagus, saya pikir gitu ya. Identitas Islam itu kan bagus. Jadi kita punya kebiasaan untuk iqra, tadarus, dan diharapkan memang setelah iqra dan paham isi Al-Quran, kita akan memilih yang benar. Bukan membenarkan kebiasaan ya, begitu ya. Seperti tadi Mas Abu Marlo memaparkan. Tapi kemudian saya diginikan. Sampean tuh radikal, sampean itu. Katanya begitu. Saya itu ketawa aja. Kok loh, apa yang keliru? Padahal sama-sama Muslim, sama-sama Islam, sama-sama juga membaca Al-Quran. Saya dinyatakan kok radikal. Tapi karena saya tidak merasa radikal, itu saya ketawa gitu. Terus saya mikir gini, bila mana kita bisa bicara dan bila mana kita bisa diam. Karena untuk meluruskan pikiran orang tuh kayaknya kok susah gitu ya Mas Marlo ya. Jadi ya yang benar itu yang bagaimana. Terus bila mana kita diam. Kalau kita diam tuh kadang kita ya merasa bersalah. Aku ngerti kok Kak Kandani. Maaf ya, saya ngerti kok saya tidak memberitahu ya orang itu. Kemudian kalau saya bicara, saya kok sepertinya bicara dengan seseorang yang yang level berapa tadi ya? Level 1 apa level yang tidak yang asbun gitu. Padahal itu berpengetahuan loh beliau itu begitu. Jadi saya tuh kadang ya sedih ya, merana ya, kecewa ya, gimana ya. Saya tuh ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar kepada beliau begitu ya. Terima kasih Mas Marlo, ini unek-unek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini unek-uneknya kayaknya unek-unek banyak orang sih Bu. Tenang aja Bu ya, santai. Tapi gini Bu, saya mungkin mau masuk dulu ke satu statement kayaknya ini penting banget ya. Di Quran tuh ada kalimat gini, kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Ini garis bawah nih. Jadi di surat 50 ayat 45 tuh ada kata-kata bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut dengan ancamanku. Ibu, kita nggak boleh lupa bahwa nggak ada tugas kita, perintah kita untuk merubah orang lain tuh nggak ada Bu, gitu intinya.
Dan kita nggak bisa ngerubah orang lain juga sih, Bu. Capek gitu. Kenapa? Karena semua perubahan itu datang dari kesadaran gitu. Perubahan itu datang dari kemauan. Saya tuh suka ngasih analogi gini, Bu. Kita tahu telur ya, Ibu Bapak, kalau telur pecah dari dalam jadi anak ayam, jadi hidup gitu. Tapi kalau pecahnya dari luar jadi omelet gitu, Bu, Pak. Artinya apa? Sebuah konteks yang namanya kesadaran itu nggak bisa kita untuk merubah dari luar. Itulah kenapa tugas kita itu baligu ani walau ayah, sampaikan, titik ya. Nggak ada loh kalimat rubahlah orang lain gitu. Contoh aja ya, ini contoh yang paling esensial banget ya. Apa ya, contoh 2877 lah misalnya. Nih, di 2877 nih ya. Atau di 2856 aja. Maaf ya, ke 56-nya dulu. Nih, di 2856 tuh ada kalimat gini, Ibu dan Bapak. Keren banget nih ya. Mungkin ini relate dengan apa yang Ibu Revina tadi unek-unekan gitu. Jadi gini, Quran tuh udah ngasih tahu gini. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Mau sesayang apapun, Bu, Pak. Maaf ya. Urusan petunjuk bukan urusan kita gitu. Mau care kita sama teman kita, even anak, even pasangan. Dan jangan lupa ya Ibu Bapak, Quran ini bicara, pembelajaran ini bicara tentang dirimu gitu. Jadi konteks apa yang kita pelajari sebenarnya bukan untuk orang lain gitu. Karena kadang-kadang ya maaf ya, orang belajar tapi yang dipikirin orang lain mulu. Contoh, begitu nanti dapat ayat, jangan jadi orang pelit. Wah ini si bapak ini, ibu ini, bapak ini. Yang diingat orang lain mulu gitu loh Bu. Pak. Wah ini suamiku harus tahu, wah ini anakku harus tahu, wah ini istriku harus tahu. Jadi lupa bahwa semua message itu adalah merubah diri karena perubahan diri akan merubah society gitu. Nah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, coba bayangin. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sekelas Rasulullah, Bu, nggak bisa ngerubah pamannya by the way. Nah artinya apa? Semua unsur apapun yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi bagaimana memperbaiki diri. Dan akhirnya kalau kita perbaikannya ke dalam, itu akan memberikan vibrasi keluar. Perbaikan ke dalam akan membuat society lebih baik. Gitu. Jadi saya rasa yang paling terpenting bukan siapa di luar diri kita, tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Saya rasa gitu Bu, sementara Bu. Terima kasih Mas Abu Marlo. Aman ya Bu ya? Jadi tenang aja Bu, santai Bu. Iya. Tapi mungkin dengan doa begitu ya Mas ya? Bagaimana ya? Doa, 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 dan doa gitu. Iya, kan gini Bu, doa tuh bukan hanya ucapan ya, tapi doa itu adalah ucapan juga yang dilakukan dalam perilaku kan. Gitu. Iya, iya, iya. Intinya adalah bagaimana kita membuat impact dalam konteks yang namanya perilaku. Karena kata-kata itu, gini, perilaku lebih berteriak kencang daripada kata-kata gitu. Contoh-contoh, anak itu nggak pernah dengar kata-kata orang tuanya kok. Tapi anak akan meniru perilaku orang tuanya gitu. Nah daripada banyak dikasih wejangan, mending dikasih contoh gitu. Gitu Bu, kira-kira. Terima kasih Mas Abu Marlo. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ya. Kalau sambil menunggu yang lain, boleh ikut bertanya ya Ustadz ya? Boleh, boleh Pak. Sangat boleh, silakan. Menyambung pertanyaan yang nomor 1 itu. Mungkin kita kan nggak tahu nih, masih masuk kelompok 1 atau 2. 1, 2, 3, 4 nih. Dalam kaitan untuk proses kesadaran. Nah, di ayat surat Al-Imran ya, 125 ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangan. Di sini disebut milata Ibrahim. Nah, kalau saya terus terang memang sedang mengumpulkan bahwa milata Ibrahim artinya proses kesadaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu menjadi satu pola gitu. Pola kita untuk mencapai kesadaran. Ini yang saya tangkap, Ustaz. Mohon dikoreksi nanti pencerahan. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim untuk menemukan Tuhannya itu kan mulai dari orientasi pada alam. Ya. Kemudian dia mentok dari alam, baru ada petunjuk dan diakhiri dengan di surat, kalau nggak salah di surat 670 sekian ya, yang dia ketemu 131.
Iya, oke. Allah berfirman aslam tu. Nabi Ibrahim jawab aslam tu li rabbil alamin. Itu mungkin puncaknya di situ. Apa totalitas penyerahan diri Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, apakah memang pola pemikiran yang mungkin saya mohon pencerahannya aja. Iya, oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Meskipun ini pertanyaannya simpel, tapi jawabannya perlu sekitar 7 pertemuan, Pak, kira-kira. Karena nggak simpel itu kalau kita bicara tentang Ibrahim gitu. Apalagi nanti kita sempalan-sempalan tentang Milata Ibrahim ini udah banyak sekali konsep-konsep dan udah banyak sekali sesuatu yang mungkin kita penting ini melihat secara holistik gitu ya, kira-kira. Nah, jadi saya mungkin akan muter dulu gini, Ibu dan Bapak ya. Saya muter dulu ke sini lah. Saya kasih contoh nih. Di surat 4 ayat 125 tadi, itu ada kalimat gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin, siapa sih yang din yang terbaik gitu ya. Din itu adalah the consciousness gitu. Ya, consciousness siapa sih yang the best gitu. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi kan kata kunci aslam itu kan adalah penyerahan diri kepada Allah gitu kira-kira. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kita bahas menyerahkan diri kepada Allah tuh realitasnya apa sih gitu. Karena maaf ya Ibu Bapak ya, orang yang sholatnya rajin belum tentu menyerahkan dirinya kepada Allah. Bisa jadi menyerahkan dirinya kepada egonya gitu. Kenapa? Karena sholatnya pengen dipuji sama orang lain gitu misalnya. Simpel gitu misalnya. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah pertanyaan, kenapa di sholat yang dipanggil itu cuma 2 nama gitu? Kenapa ada Ibrahim dan ada Muhammad gitu kira-kira? Kenapa nggak Musa di situ gitu? Kenapa nggak Isa gitu di situ gitu? Kenapa nggak Adam bahkan gitu? Kan itu yang jadi pertanyaan. Dan saya ya, Ibu Bapak maaf ya, saya pernah ngeriset juga hal ini. Rata-rata jawabannya sederhana. Kenapa cuma Ibrahim? Ya pokoknya wis gitulah gitu. Dari dulu juga udah gitu aja, udah diikutin aja, gitulah kira-kira. Itu rata-rata gitulah kira-kira. Nah, saya perlu penjelasan panjang ya tentang Milata ini karena Milata itu sebetulnya the way of life gitu. Jadi gini Ibu Bapak, simpelnya gini aja. Di surat 84 ayat 19 itu ada kalimat gini bahwa kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam artian semua konteks, contoh ya dikit lagi ya, kita ini dulu. 84, 19 misalnya. Jadi di sini ada kata-kata latar kabuna tobakon. Jadi tobakon itu adalah leveling. Ang tobak. Jadi kamu tuh pasti melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan, pasti gitu. Jadi nggak mungkin langsung berbuah kalau nggak ada akarnya dulu gitu. Nggak mungkin gitu kira-kira. Nah, secara sederhana gampangannya ginilah Ibu Bapak. Adam itu kalau program itu beta 1 gitu ceritanya. Makanya dia bikin kesalahan. Makanya setiap renewing dari semua program, itu puncak program rilisnya kalau dalam konteks software, itu di Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim belajar dari Adam. Jadi ilmunya Adam itu dipelajari oleh Ibrahim. Apa nih kesalahan yang lalu gitulah kira-kira. Nah, di level ini nanti saya bisa cerita panjang lebar tentang dari Adam sampai Ibrahimnya gitu ya, cuman gampangannya gini aja. Berarti Ibrahim di sini menjadi monumental tentang apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, kesalahannya. Karena kenapa? Jangan lupa ya Ibu Bapak, pelajaran pertama kepada manusia adalah kesalahan. Jadi nanti kita ngerti bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang tidak berbuat salah, tapi sadar akan salahnya, dan dia kembali kepada kebenaran. Itu yang paling penting. Maka kata kuncinya adalah sadar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di surat 4 ayat 125, kok justru malah disebut, nih ya kita balik lagi nih ya ke 425, ini menarik sih memang. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi yang dinobatkan sebagai Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, Quran itu membuat satu statement kesayangan itu ke Ibrahim gitu justru. Tapi bukan berarti kayak yang lain nggak sayang, bukan ya. Ini cuma mau bicara bahwa tonggak utama dari tauhid itu datangnya dari Ibrahim gitu. Kenapa? Karena dia nanti yang akan menjadi poros untuk semua keturunan di bawahnya gitu kira-kira.
Jadi kalau sekarang kita ngomong Abrahamic agama, religion Abrahamic berantem, kadang lupa aja bahwa nenek moyangnya sama sih sebenarnya. Bapaknya satu, anaknya tiga. Tiap anak punya rumah masing-masing. Tiap rumah punya aturan masing-masing. Cuman tetap aja sih sebenarnya ujung-ujungnya mau ke situ gitu. Ini nanti urusan mindset aja sih sebenarnya. Nah, singkat cerita gini, Bu, Pak. Berarti di 60 ayat 4-nya ada kalimat gini. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Oh, di Ibrahim ada suri teladan ternyata. Di mana suri teladan ini di 1620-nya dibilang. Di 1620 nih. Suri teladannya apa sih? Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Kenapa? Senior-seniornya belum pada saat itu. Karena seniornya masih beta lah kalau software atau rilis program gitu. Jadi begitu launching program yang benerannya itu di Ibrahim lah, gampangannya gitulah sederhananya kalau mau dianalogikan. Nanti kita bisa cerita panjang. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi kekuatannya Ibrahim adalah tidak mempersekutukan Allah gitu kira-kira dalam tanda petik. Gitu ya. Ini konsep ilah sama Allah, Pak. Oh, beda Pak, betul Beda banget. ya? Beda banget. Karena nanti ilah, Allah, Rob, Malik. Bu, itu penting untuk kita renungkan gitu Pak. Itu jauh, itu konteksnya adalah mempersekutukan ini apa sih gitu. Musyrik itu apa gitu. Gitu ya. Karena Ibnu Azom apa namanya nama besarnya Allah, tetapi nanti dia punya partikular, ada Rob, ada Malik, ada ilah gitu. Gampangannya gitu dulu aja ya. Nanti kita ngerti gitu. Nah, singkat cerita, lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus gitu misalnya. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini yang menarik di 1, 2, 3. Ini yang menjadi monumental kenapa sampai saat ini Ibrahim dibawa di sholat kita gitu. Kenapa? Karena kemudian kami wahyukan kepadamu, jelas kepada Nabi Muhammad dong. Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Itu ikutin tuh Ibrahim tuh. Maka Ibrahim menjadi sebuah contoh untuk diikuti karena kenapa? Dia tidak mengilahkan selain hanya Allah gitu kira-kira. Contoh nih. Berarti kan nanti kalau turun ke bawah di sini ada Musa, ada Isa, ada Muhammad gitu ya. Kan setiap kesini tuh semuanya upgrade sistem gitu kira-kira. Maka ketika yang paling bawah ikuti yang di sini, berarti kan yang di atas-atasnya juga ngikutin ke sini, ngikutin ke sini. Sebenarnya kan roots-nya sama ya sebenarnya. Apa sih tauhid gitu. Cuman mereknya aja yang beda-beda gitu. Nah, maaf ya, orang dogma dan doktrin kadang ngelihat merek, lupa bahwa isinya mineral water gitu loh, Pak. Jadi beda antara aqua dan amidis, padahal isinya dua-duanya air gitu. Sehingga kita haus, nggak nyari merek kan sebenarnya. Kita haus tuh nyari air gitu. Dan kita lupa bahwa kalau kita dalam tanda petik tidak memahami esensi di belakang merek, ya gimana kita mau tahu Hanifah Ibrahim konteks bahwa esensinya kan tidak terletak pada pakaian gitulah kira-kira. Nah, singkat cerita, kalau kita bicara dalam konteks ini berarti di situ ada nilai ketauhidan gitu. Kan ilah itu konsep sebetulnya. Kebiasaan itu bisa jadi ilah gitu. Konsep itu bisa jadi ilah gitu. Dan mungkin kalau pakai bahasa sederhananya, ilah itu kaitannya sama ego sih sebenarnya. Jadi kan kalau pakai rumus flip-flopnya Allah gitu, kalau egonya hadir, Allah pasti ketutup gitulah kira-kira. Tapi begitu egonya diturunkan, dia pasti hadir gitu. Maka kalau menuhankan ego, pasti mengenyapingkan Allah. Makanya salah satu ego terbesar, Ibrahim disuruh nyembeli anaknya gitu. Kenapa? Karena anak itu kemelekatan yang paling tinggi bagi orang tua gitu misalnya. Nah, ini nanti kita bisa panjang lebar cerita karena nanti ini ada kaitannya sama haji, kurban, dan seterusnya. Karena perjalanan haji menuju Baitullah perlu ada qorib untuk bagaimana melepaskan ilah-ilah itu gitu. Nah, singkat cerita, gampangan sederhananya bahwa dia menjadi sebuah suri teladan untuk konteks ketauhidan, untuk belajar melepaskan dari semua tingkat yang namanya kemelekatan gitulah kira-kira apa. Nah, jadi saya rasa kata kuncinya sebetulnya adalah Ibrahim adalah orang yang pertama melekat dari apapun selain dari Allah. Dia melekatkan dan melepaskan egonya, detachment, dan dia hanya berpegang kepada Allah gitu.
Itu jawaban paling simpel yang bisa saya ceritain dulu Pak, karena ini kita perlu bicara step by step untuk masuk ke arah kesadaran yang lebih paham tentang Ibrahim gitu. Kira-kira gitu Pak. Makasih banyak Ustaz. Insya Allah kapan-kapan nanti kita bahas lebih dalam Pak. Monggo yang lain, Pak Andri mungkin kayaknya udah pengen tanya. Iya, makasih Monggo. Pak Amar, makasih Ustadz. Wah, ini saya sering baca YouTube-nya Kang Abu Marlo, tapi banyak yang nggak ngertinya, Ustadz. Sama Jadi, lah Pak. jadi Kan concern kita kan belajar bareng Pak. mendalam sekali gitu ya. Jadi kalau Cak Londong bilang mikir gitu ya. Jadi saya melihat ini persoalan mendasar sekali yang eh, banyak dijumpai di hampir semua, terutama di negara Muslim ya. Ini sangat mencolok sekali kalau kita pergi umroh atau haji. Itu kelihatan sekali tingkah pola perilaku jamaah itu ya tidak mencerminkan bagaimana keseharian relate dengan sholatnya kira-kira seperti itu. Eh, Kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan ada 5 strategi ya yang sudah saya catat ini membaca dan seterusnya. Eh, Bagaimana ya dengan kita ini hidup bermasyarakat ya, sehingga perlu role model, perlu contoh lah. Kalau tadi disebutkan eh, Nabi kita adalah role model yang paling utama karena Nabi adalah akhlaknya akhlak Nabi itulah Al-Quran kira-kira seperti itu. Tapi eh, saya kira kalau apa ya dalam kehidupan sehari-hari kita perlu role model yang tidak semulia atau sesempurna Nabi lah. Dan itu tidak kita jumpai di lingkungan kita. Itu yang menjadi problem terutama bagi saya ya. Sehingga ini menjadi apa ya hambatan kita untuk bisa mencontoh gitu. Walaupun kalau Hakim bilang kita mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil gitu ya. Tapi seperti biasa lah kita itu kan masyarakat yang perlu perlu apa ya, perlu model dalam diri kita yang lebih dekat dari kita, kita begitu apa, Kang Abu. Kira-kira bagaimana itu selain apa strategi tadi, apakah kita harus mencontoh sosok yang menjadi panutan kita? Nuhun, Kang. Baik Pak, saya rasa eh, sosok itu kan juga kita melihat dalam konteks bukan siapanya gitu ya Pak ya. Ya, Karena kalau kita bicara dari Imam Ali gitu misalnya, ada kata-kata gini Pak, undur makola wala tandur makola. Jangan ngelihat siapanya, tetapi lihat apanya gitu loh Pak. Sementara kalau kita berbicara dalam subjektivitas kepada figur otoritas, kita bisa tertipu dengan putih-putihnya, tapi perilakunya nggak terlalu manis gitu misalnya Pak. Contoh sederhananya gitu. Nah mungkin kalau kita mengacu ke 114 gitu ya misalnya ya. Kalau kita ngomongin role model gitu. Karena saya rasa role model bukan dari figurnya sih sebenarnya. Bukan siapanya gitu. Makanya kalau kita konteksnya bicara bahwa tidak pada gelarnya, tidak pada orangnya, tetapi justru pada perilakunya sih saya rasa. Karena saya kasih contoh gini Pak. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Jadi yang berbisik tuh nggak banyak. Bagusnya gitulah kira-kira. Jadi hati-hati gitu ya. Karena mungkin kelihatannya figur otoritas yang agamis gitu. Tapi mungkin tidak mencerminkan welas asih gitu misalnya, Pak. Tapi karena dia dijadikan sebagai figur otoritas, maka terbutakan dengan figur otoritasnya yang dicontoh, padahal poin pencontohan itu tidak terletak dari siapa figurnya gitu. Tetapi justru dari akhlaknya. Nah makanya salah satunya Quran tuh gini nih. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, baik dan benar, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kata kuncinya perdamaian sebetulnya.
Jadi kalau sekarang ada figur otoritas yang tidak membawa perdamaian, ya udah aja sih. Itu hanya jadi figur otoritas dari konteks yang namanya simbol dari religion kita misalnya. Tapi kan kata kuncinya tidak terletak pada figur sih sebetulnya, tapi pada akhlaknya gitu. Makanya kalau kita bicara dalam 3 hal dalam konteks yang disebut dengan 3 kesadaran inti gitu ya, yang paling bawah itu disebut benar salah gitu. Tapi kebenaran itu relatif. Makanya yang disuruh oleh Quran itu bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi naik satu level. Fastabikul khairat, kebaikan. Tetapi tingkat paling tinggi sebetulnya bukan masalah kebaikannya juga sih, tapi bijaksana gitu. Nah, jadi saya setuju Pak, kalau kita sekarang ngelihat ketika orang tidak menggunakan critical thinking, dia tidak akan banyak mempertanyakan, dia hanya mencontoh figur otoritas. Yang jangan-jangan figur otoritas ini juga dalam tanda petik ya, nggak punya kriteria yang sesuai dengan apa yang disuruh dicontoh di Quran kita misalnya. Kan kita gampang banget didrive oleh figur otoritas yang ngelihat siapanya, bukan apanya. Jadi saya rasa hal yang terpenting sekarang yang penting untuk kita pelajari sebetulnya Pak, bukan nyari siapa yang salah, tapi nyari apa yang salah, apanya yang penting. Karena saya rasa begitu kita punya mindset sesama murid, sesama guru gitu ya, saya rasa kita bisa saling belajar untuk memperbaiki kontennya daripada si apa namanya kemasannya gitu. Jadi mungkin lebih kepada meningkatkan critical thinking dan dimulai dari diri sih Pak. Saya rasa gitu Pak Endri. Nah, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya figur itu bisa dari mana saja ya, asal kita bisa melihat bagaimana akhlaknya dan apa yang dilakukan, kira-kira gitu ya, Kang. Betul. Makanya kan Imam Ali itu yang paling keren. Meskipun itu datang dari anak kecil, kalau itu kebaikan ya kebaikan gitu loh Ya, Pak. setuju. Meskipun itu datang dari figur otoritas yang depannya apa, gelarnya apa, kalau itu sebuah hal yang membawa ketidakdamaian juga, ya kan yang akan menjadi filter itu kan diri kita sebetulnya Pak. Ya, Apapun impact dari luar, filterisasinya adalah kesadaran kita kan sebetulnya. Jadi saya rasa tidak melihat siapanya, tetapi lihat apanya sih Pak. Saya rasa itu sih yang paling penting. siap. Nuhun, nuhun, Kang. Hatur nuhun. Ya, ada lagi mungkin, tapi waktunya sudah jam 7. Jadi Nggak kerasa ya Pak, kita udah jam 7 lagi ya. Iya. Saya terima kasih nih dikasih kesempatan untuk perdana hadir ke sini. Semoga ada manfaatnya Ibu Bapak. Ya, Katanya harus pagi nih. Lanjut aja. Iya, tapi Banyak. pagi itu memang saat yang tepat untuk fresh kan, jadi enak belajar pagi itu Iya, enak. betul, betul. Gimana Pak Hendri? ya, kita tutup Ada, aja, Pak Amar. ya, ya mungkin kita ini pengajian pertama yang dari Ustadz Abu Marlo yang daging semua isinya. Jadi mungkin eh, kita harus betul-betul konsen untuk mendengarkan dan merenungkannya. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ada lagi yang dilanjutkan karena memang banyak sekali tadi itu untuk membangkitkan kesadaran. Mungkin kita bersahadat tapi tidak bersaksi gitu. masih hanya bacaan doa gitu. Jadi uh, untuk sampai bersaksi itu mungkin panjang gitu ya urayanya. Pagi ini kita alhamdulillah, marilah kita ada doa Pak Andri dari Ustadz Enggak, Rifai. Kang Abu. Atau langsung Pak Abu, enggak ditutup doanya. Boleh, baik. Pagi ini. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sekali lagi semoga pembelajaran pagi hari ini berkah untuk kita semua gitu ya. Dan Amin. saya rasa kita tetap bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk belajar karena hidup adalah belajar gitu ya. Dan saya rasa mari kita nikmati hidup ini dengan penuh pengetahuan dan kesadaran. Dan semoga pagi hari ini salah satu jembatan untuk mewujudkan tentang penambahan pengetahuan dan kesadaran yang membuat kualitas kehidupan kita jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Senantiasa berkah dan diridhoi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang tidak pas karena ketidaktahuan saya. Karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa yang pasti. Jadi senantiasa mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling terus bertumbuh, saling terus belajar, dan mudah-mudahan apapun yang pagi hari ini dialirkan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Sekali Amin ya lagi, Rabbal mohon alamin. maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu